Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jack Carter. Pagi itu dia bersiap untuk menjalankan pekerjaannya. Kemudian Carter menemui atasannya yang telah merekrutnya ke timnya. Dia adalah Robert Daniel. Daniel menjelaskan tugas Carter yaitu untuk mengamankan sebuah paket yang dalam perjalanan ke tempat mereka. Dan tak lama kemudian pesawat yang mengantar paket itu pun tiba. Dari pesawat itu keluarlah seorang kenalan Carter yang bernama Nathan Miller. Lalu disusul seorang lagi yang bernama Ethan Smith. Smith memperkenalkan paket yang baru mereka amankan yang ternyata seorang gadis bernama Olivia Tennis. Tennis merupakan seorang pengacara, ahli IT, dan juga seorang mata-mata dari organisasi Genesis. Dan saat ini dia menyimpan sebuah file rahasia yang hanya dia saja yang bisa membukanya. Tugas mereka hanyalah mengawal Tennis sampai ke tujuan sampai aman. Setelah itu, Tennis ikut berbicara dan seakan meragukan tim Robert hanya karena dari penampilan. Tennis meminta agar dia dibebaskan, dan setelah 3 hari dia akan memberikan file rahasia itu kepada mereka. Namun Miller tidak mengizinkannya. Kemudian mereka berangkat mengawal Tennis. Well, not surprised. Where's the time go, huh? Ketika di tengah perjalanan, Tennis mengomentari kehidupan Carter yang memilih sendiri tanpa memiliki pasangan. Carter pun membalas dari informasi yang dia dapatkan. Carter mengatakan jika Tennis tipe seseorang yang suka mencari perhatian dengan berkelakuan buruk. Tennis juga tipe seseorang gadis yang mengandalkan apapun dengan uangnya untuk menyelesaikan masalahnya. Seketika itu Tennis langsung terdiam. Tak lama kemudian, tiba-tiba mobil di depan mereka mendapat serangan dari sekelompok tentara bayaran. Mereka ingin menculik Tennis. Carter dan timnya langsung bergerak untuk melakukan perlawanan. Namun mereka begitu kewalahan karena jumlah musuh terlalu banyak. Terlebih senjata mereka juga lebih mumpuni dari milik Carter dan timnya. Karena Carter dan yang lainnya sibuk baku tembak, Tennis justru memanfaatkan momen tersebut untuk melarikan diri ke hutan. Carter pun langsung mengikutinya. Sementara itu Miller dan yang lainnya terus melakukan perlawanan. Lalu kelompok musuh yang dipimpin oleh Vogel segera mengepung Miller dan timnya. Musuh juga memiliki sniper yang langsung menewaskan beberapa pasukan Miller dan juga atasan Carter. Kini tersisa Miller dan Smith saja. Lalu mereka memutuskan untuk mengikuti Carter. What are you waiting for? Get moving! Di sisi yang lain, Tennis dipergoki oleh pasukan musuh. Untung saja Carter segera datang dan melumpuhkan mereka. Carter lalu mengambil senjata dan kunci kendaraan dari saku musuh. Kemudian membawa Tennis untuk mencari kendaraan musuh. Tak lama kemudian mereka pun berhasil menemukannya. Carter segera menaiki mobil tersebut, sedangkan Vogel dan pasukannya telah kehilangan Carter dan Tennis. Guys, who are those guys? I don't know. I'm a plane. Boyfriend, a girlfriend, any for now. Your boss said you were new. Singkat cerita, Carter dan Tennis tiba di sebuah rumah aman agensi milik Carter yang ada di tengah hutan. Carter lalu menelusuri ruangan di dalam rumahnya tersebut. Setelah aman sampai di ruangan kontrol, Carter langsung menyalakan monitor CCTV untuk memantau kedatangan musuh. Namun, tiba-tiba Tennis meraih pistol Carter dan menodongkan pistolnya ke Carter. Tennis tidak bisa mempercayai Carter, terlebih Tennis tahu jika ada pengkhianat di antara tim Carter. Carter pun memang tidak bisa membantahnya, namun demi menjalankan tugasnya untuk mengamankan Tennis, Carter siap mati daripada melalaikan tugasnya. Akhirnya Tennis pun mengurungkan niatnya untuk menembak Carter. Setelah itu Carter menuju ke kamarnya dan membuka ruang rahasia tempat penyimpanan senjata. Sedangkan Tennis membersihkan darah musuh yang ada di wajahnya. Lalu Carter menghampirinya dan mengajak Tennis untuk kembali melanjutkan perjalanan. Tak lupa mereka juga membawa persediaan makanan. Lalu tiba-tiba dari layar monitor terlihat 2 orang yang sedang mendatangi mereka. Carter meminta Tennis untuk bersembunyi di kamar sementara dia yang akan menghadapi mereka. Drop it.
Di sisi yang lain, ternyata yang mendatangi Carter dan Dennis adalah Miller dan Smith. Pada saat mereka akan masuk, tiba-tiba Carter langsung menghentikan mereka. Mereka terkejut karena Carter menodongkan senjata ke arah mereka. Carter curiga karena mereka bisa tahu keberadaannya. Dan kenapa yang selamat hanya mereka berdua. Terlebih, Carter juga tahu jika ada pengkhianat di antara mereka. Miller meyakinkan Carter jika mereka sudah saling kenal, dan kalaupun ingin mengkhianati Carter, seharusnya mereka membawa perlengkapan senjata yang lebih mumpuni. Akhirnya Carter pun mempercayai mereka, namun tiba-tiba saja Smith menembak Miller tepat di kepalanya. Lalu dia menyandra Carter dan memintanya agar menunjukkan keberadaan Dennis. Smith pun menelusuri ruangan sembari menyandra Carter, sedangkan Dennis sendiri bersembunyi dan juga sudah bersiap dengan senjatanya. Setelah itu, Smith membawa Carter ke dapur. Smith terus memaksa Carter agar memberitahu keberadaan Dennis. Namun, Carter terus mengatakan jika Dennis sudah pergi. Carter juga mengungkapkan jika dia berencana untuk menjual Dennis. Carter lalu meminta nomor Smith. Namun, Smith memberikan waktu mundur untuk menembak Carter. Dan tiba-tiba saja ada telepon yang berdering. Carter memanfaatkan kelengahan Smith itu untuk melakukan perlawanan kepada Smith. Hingga akhirnya mereka pun terlibat perkelahian. Di sisi yang lain, Dennis kembali mencoba melarikan diri. Namun di saat yang sama, Vogel dan pasukannya juga tiba di tempat mereka. Carter yang mengetahui kedatangan mereka segera melempar Smith hingga terlempar dari jendela. Lalu dia bergegas untuk melarikan diri. Kemudian dia sempat berpapasan dengan Dennis yang bersiap dengan pistolnya. Carter segera merebut pistol itu dan langsung menembak anak buah Vogel yang mengejarnya. Carter pun kembali terlibat baku tembak dengan anak buah Vogel. Dia lalu menyuruh Dennis untuk berlari mengikuti jalan setapak, sementara dirinya akan mengalihkan perhatian Vogel dan anak buahnya. Dan setelah itu Carter pun segera menyusul Dennis. Setelah itu mereka pun pergi. Vogel dan Smith pun kembali kehilangan Carter dan Dennis. This should have been easy. Singkat cerita, Carter dan Dennis pun tiba di daratan. Ketika di tengah perjalanan, Dennis kembali ingin ke kantor polisi agar keadaan aman. Namun Carter tidak membiarkannya karena itu terlalu beresiko. Selain adanya pasukan bantuan dari Vogel, mereka juga tidak bisa mempercayai siapapun. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun lagi-lagi Dennis memberontak ingin menyelamatkan diri sendiri. Dia memukul Carter yang lengah dari belakang. Kemudian dia meninggalkan Carter dan menuju ke jalan raya. Dennis pun meminta tumpangan kepada sopir truk yang sedang lewat dan membuang pistolnya. Sementara itu Carter yang terbangun dari pingsannya segera melanjutkan perjalanan untuk mengikuti jejak Dennis. Dia pun juga sampai di tepi jalan raya. Lalu Carter mencuri mobil untuk mengejar Dennis. Sehingga cerita, Dennis pun tiba di kantor polisi. Dia segera melapor jika ada sekelompok orang yang mencoba membunuhnya. Namun polisi itu ingin tahu alasan Dennis diburu. Akhirnya Dennis pun menceritakan kepada ketua polisi di sana jika dia memiliki file rahasia. Akan tetapi polisi itu masih belum mempercayai Dennis dan membawanya ke ruang interogasi. Lalu tak lama kemudian Carter tiba di kantor polisi itu. Dia melapor untuk mencari Dennis dengan menyebutkan ciri-ciri Dennis. Bahkan Carter ingin memaksa untuk bertemu Dennis karena khawatir Vogel dan pasukannya segera tiba ke tempat mereka. Kemudian pimpinan polisi itu meminta keterangan Carter. Carter mengaku jika dia dari Departemen Kehakiman. Namun pimpinan polisi itu ingin memastikannya terlebih dahulu dengan menelpon salah satu anggota Departemen Kehakiman yang ternyata anak buah Vogel, yaitu Dawes. Dawes lalu menyerahkan teleponnya kepada Smith. Smith lalu memberitahu pimpinan polisi itu jika Carter merupakan seorang buronan. Dia meminta pimpinan polisi agar menahan Carter karena dia merupakan mantan marinir. Dia juga meminta agar menahan Dennis dan menuduh jika Dennis telah mencuri file rahasia. Seketika itu polisi langsung memborgol Carter dan Dennis. Who's lying? Move it, walk. Being arrested. We'll sort this out when they get here.
Singkat cerita, Smith dan Vogel beserta pasukannya pun tiba di kantor kepolisian tempat Carter dan Tennis ditahan. Ketika Vogel dan pasukannya akan bergerak, Smith menghentikannya dan meminta melakukan dengan caranya. Lalu Smith pun tiba di kantor kepolisian dan mengaku dari Departemen Kehakiman yang ingin membawa Carter dan Tennis. Namun tiba-tiba Vogel dan pasukannya menyerbu kantor kepolisian tersebut. Vogel mengungkapkan jika mereka akan tetap melakukan dengan caranya. Ketika para polisi itu disibukkan dengan baku tembak melawan pasukan Vogel, Carter segera mengambil kunci borgol dari petugas polisi yang tewas di dekatnya. Setelah itu, Carter melepaskan borgol Tennis dan membawanya ke tempat aman. Dan kali ini Carter meminta Tennis agar meninggalkannya dan menuju ke tempat sesuai keinginannya. Namun Tennis yang sudah mempercayai Carter tak ingin meninggalkannya. Carter pun memaksa Tennis agar meninggalkannya karena situasi mereka sudah tidak aman lagi. Terlebih, Carter masih ingin membantu polisi yang melawan pasukan Vogel. Akhirnya, Carter pun kembali ke dalam untuk membantu para polisi. Carter meminta pimpinan polisi untuk membawa para polisi yang terluka, sementara dirinya yang akan melawan pasukan Vogel. Akan tetapi ketika para polisi itu menaiki mobil, mereka langsung diserang oleh anak buah Vogel yang lain, hingga akhirnya mereka pun tewas. Di sisi yang lain, Vogel yang kewalahan mendapai Carter meminta Dawes untuk membawakannya basoka. Dan dengan tembakan basoka itu, Carter pun dibuat terluka akibat terpental oleh ledakannya. Carter pun segera melarikan diri. Untung saja Tennis kembali dan segera membawa Carter pergi. Sedangkan Vogel tak ingin menyerah dan bergegas mengejar mereka. Di tengah-tengah aksi kejar-kejaran itu, Carter kembali terlibat baku tembak dengan Vogel dan pasukannya. Awalnya, Carter sempat berhasil menemukan 2-3 anak buah Vogel. Lalu dia menyuruh Tennis agar terus berjalan tanpa mengkhawatirkan keadaannya. Christ, I want this guy! Ketika melewati sebuah terowongan, mobil Vogel sempat tergelincir dan menghadang jalan mobil lainnya. Akhirnya mereka pun kembali kehilangan Carter dan Tennis. Lalu mereka segera mengejar Carter dan Tennis. Akan tetapi Carter dan Tennis sudah melarikan diri ke hutan. Smith pun lalu memerintahkan Vogel agar melakukan pemburuan Carter ketika matahari terbit. Smith khawatir jika harus berhadapan dengan Carter di hutan. Dia juga yakin jika Carter tidak akan bergerak karena hari mulai petang. Sementara itu, Carter segera mengobati lukanya. Tiba-tiba Tennis datang untuk membantu Carter. Lalu Tennis meminta maaf kepada Carter karena sempat meragukannya. Dan akibat dari keegoisannya itu membuat mereka terlibat dalam masalah. Bahkan harus mengorbankan para polisi yang tak bersalah itu. Carter pun menenangkan Tennis dan mengatakan jika itu bukan salahnya. Karena bagaimanapun Vogel dan pasukannya akan tetap mengincarnya demi mendapatkan file rahasia yang dimiliki Tennis. Kemudian Tennis menuliskan kode enskripsi sandi website yang diinginkan oleh Vogel. Tennis mengatakan jika itu buat jaga-jaga jika dia tidak selamat. Carter pun meyakinkan Tennis bahwa mereka berdua pasti akan selamat. Lalu Carter meminta Tennis agar fokus mencari sinyal dan mengupload semua kejahatan dari oknum-oknum yang terlibat. Pada pagi harinya, Vogel dan Smith kembali melanjutkan pencarian mereka. Lalu, tiba-tiba mereka mendapat telepon radio dari Carter. Dia mencoba memprovokasi Vogel jika Smith suka menembak kepala seseorang yang sedang lengah. Di tengah-tengah percakapan itu, Vogel memerintahkan Dawes untuk melacak keberadaan Carter. Kemudian mereka perlahan-lahan mendekati lokasi Carter berada. Namun tiba-tiba salah anak buah Vogel ditembak Carter menggunakan senapan laras panjangnya. Mereka pun langsung bersembunyi dari intaian Carter. Hingga akhirnya mereka menemukan persembunyian Carter. Mereka langsung memberondong tembakan ke Carter. Carter pun lalu segera melarikan diri. Kini Vogel dan Smith mulai resah dan kebingungan mencari keberadaan Carter. Terlebih pasukannya satu persatu mati akibat terkena jebakan yang disiapkan oleh Carter sebelumnya. Keadaan tersebut hingga membuat Vogel dan Smith kembali berdebat antara bersatu atau harus berpencar. Di tengah-tengah perdebatan itu, Dawes mengetahui persembunyian Carter dan Tennis.
Lalu dia segera menembaki mereka, kemudian kembali terlibat aksi kejar-kejaran dan baku tembak. Namun tak lama kemudian mereka kembali kehilangan jejak Carter. Ketika Dawes berpencar bersama satu rekannya, mereka mendapat telepon radio lagi dari Carter yang memberitahunya jika dia menuju ke arah mereka. Namun kali ini Dawes berhasil menyergap Carter, dan ketika Dawes akan membunuhnya, Carter pun segera melakukan perlawanan. Dan meskipun Dawes seorang wanita, namun bela dirinya mampu mengimbangi Carter dan membuat Carter kewalahan. Akan tetapi, tetap saja Carter berhasil menghabisinya. Rekan Dawes yang tak terima segera menembaki Carter. Namun Carter berhasil menghadang semua tembakannya menggunakan tubuh Dawes. Lalu mereka berdua terlibat pertarungan. Di sisi yang lain, Smith tanpa sengaja melihat Tennis yang sedang mengendap-endap. Lalu dengan menyandera Tennis, Smith meminta Carter yang seusai menghabisi rekan Dawes untuk menyerah. Akan tetapi Carter tidak mau menjatuhkan senjatanya, hingga akhirnya membuat Smith muak dan akan menembaknya. Untung saja Tennis yang disandera Smith langsung menyerang Smith hingga membuatnya kehilangan senjatanya. Lalu Smith pun terlibat pertarungan dengan Carter. Smith memberikan perlawanan yang sengit kepada Carter. Dan ketika Smith akan mematahkan leher Carter, tiba-tiba Tennis menembak Smith hingga tewas. Ketika merasa sudah aman, Carter menyadari jika mereka belum menemukan Vogel, dan tiba-tiba saja Vogel menembak Carter dari belakang. Kemudian Vogel menyandera Tennis. Vogel ingin membawa Tennis ke Genesis, namun Tennis telah berhasil mengupload bukti kejahatan Genesis ke seluruh situs berita. Dan karena semuanya sudah sia-sia, Vogel pun kesal dan ingin membunuh Tennis. Namun tiba-tiba Carter datang untuk menyelamatkan Tennis. Hingga akhirnya Carter pun harus terlibat pertarungan dengan Vogel. Di pertarungannya melawan Vogel, Carter dibuat tak berdaya karena Vogel juga mantan tentara Afrika Selatan. Terlebih Carter yang juga sedang terluka, Carter pun kerap dikunci, dibanting, dan sering mendapat pukulan telak dari Vogel. Lalu ketika Vogel bersiap menghabisinya, Carter melakukan perlawanan dan akhirnya berhasil menghabisi Vogel. Setelah kejadian itu, semua media penjuru Amerika memberitakan kejahatan Genesis yang bekerja sama dengan pemerintahan federal. Banyak oknum-oknum yang terlibat pun menjadi tersangka dan diamankan. Di akhir film, Carter menunggu kedatangan Tennis. Lalu ketika Tennis tiba, dia menanyakan tujuan Tennis selanjutnya. Tennis pun berencana tinggal di pulau terpencil. Lalu Tennis juga diberikan hadiah berupa jas dinas untuk mengganti karena dia telah merusaknya dengan melindunginya. Tak lupa, Tennis juga memberikan salam perpisahan berupa ciuman mesra. Lalu film pun berakhir.